Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Malam itu, laut di Selat Bali tampak lebih tenang dari biasanya. Angin hanya berhembus pelan, nyaris tak mampu menggerakkan ombak. Feri Putra Samudra, kapal yang mengangkut puluhan penumpang dari Ketapang menuju Gilimanuk, melaju perlahan menembus pekatnya malam. Lampu-lampu kapal berpendar di permukaan air hitam, menciptakan kilauan samar yang seolah menari-nari. Pak Seno, seorang nelayan tua dari Banyuwangi, berdiri sendirian di dek atas. Tubuhnya sedikit menggigil, bukan karena udara malam, tetapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergapnya. Ia memandang ke lautan luas yang seakan menyembunyikan sesuatu. Angin malam ini aneh, terlalu sunyi, gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik di telinganya. Pak Seno menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya suara mesin kapal dan ombak kecil yang terdengar. Namun, bisikan itu kembali datang, kali ini lebih jelas. Kembalilah sebelum terlambat. Pak Seno mengernyitkan dahi, merapatkan jaketnya. Ia mengira hanya berhalusinasi, hingga ia melihat sesuatu di kejauhan. Di tengah lautan yang pekat, berdiri sosok seorang perempuan. Rambutnya panjang, tergerai basah, dan wajahnya pucat seperti mayat. Ia mengenakan kebaya putih yang lusuh, dan kakinya tak menyentuh air, melainkan melayang tepat di atas permukaan laut. Matanya kosong, menatap langsung ke arah kapal. Pak Seno mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Ia menoleh ke sekitar, mencari seseorang yang bisa ia ajak bicara. Namun, tak ada seorang pun yang tampaknya melihat sosok itu. Hingga tiba-tiba, seorang anak kecil di dekatnya menunjuk ke arah laut. "Bu, lihat, ada mbak-mbak di sana." Ibunya menoleh dan langsung berteriak ketakutan.
Penumpang lain yang menyaksikan pun mulai gempar. Seorang pria muda mencoba merekam dengan ponselnya, tetapi anehnya, layar ponselnya hanya menampilkan gambar hitam pekat. Suasana kapal berubah menjadi penuh kepanikan saat terdengar suara jeritan dari dalam. Pak Seno bergegas ke kabin penumpang, diikuti beberapa orang lainnya. Di lorong sempit, seorang wanita muda tergeletak di lantai, wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Ia bergetar hebat, seperti orang kesurupan. Matanya melotot menatap langit-langit, sementara mulutnya bergumam sesuatu yang tak jelas. Seorang pria tua yang tampaknya seorang dukun mencoba menenangkan wanita itu. Dia kerasukan. Ini bukan hal biasa, katanya dengan nada tegang. Tiba-tiba, kapal bergetar hebat, seperti dihantam sesuatu dari bawah laut. Para penumpang berteriak panik, beberapa jatuh tersungkur. Lampu-lampu kapal mulai berkedip-kedip, sementara mesin mendadak mati. Kapal Putra Samudra kini terombang-ambing tanpa daya di tengah lautan yang semakin mencekam. Pak Seno berusaha berdiri tegak dan melihat ke arah laut. Di sana, gelembung-gelembung besar bermunculan di permukaan, seolah ada sesuatu yang naik dari dasar laut. Beberapa penumpang berpegangan erat pada pagar kapal. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Lalu dari bawah air muncul tangan-tangan pucat. Puluhan, bahkan ratusan. Mereka menjulur dari permukaan laut, mencakar-cakar lambung kapal. Tangisan dan bisikan sayup-sayup terdengar di udara. Temani kami di sini. Jeritan histeris kembali terdengar saat seorang pria terpeleset dan jatuh ke laut. Ia meronta-ronta, mencoba berenang kembali ke kapal, tetapi tangan-tangan pucat itu menariknya ke bawah. Dalam hitungan detik, ia menghilang. Tak ada suara, tak ada riak air. Hanya keheningan yang lebih menyeramkan dari jeritan. Kapten kapal berusaha menyalakan mesin, tetapi tak ada yang bisa dilakukan.
Seorang awak kapal berusaha mengirim sinyal darurat, namun alat komunikasi mereka hanya mengeluarkan suara statis. Pak Seno kembali melihat ke dek atas. Sosok perempuan berkebaya putih itu kini berdiri di pagar kapal. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi perlahan ia tersenyum. Tiba-tiba, kapal kembali bergetar. Ombak besar muncul dari arah yang tak berangin, menghantam kapal hingga membuat beberapa penumpang jatuh ke laut. Jeritan kembali membahana. Satu persatu, para penumpang mulai menghilang. Ada yang diseret ke laut, ada yang terjatuh secara misterius. Tubuh mereka tak pernah muncul kembali ke permukaan. Awak kapal yang berusaha bertahan tiba-tiba kejang dan mulut mereka berbusa, seolah ada sesuatu yang menyusup ke dalam tubuh mereka. Pak Seno melihat ke sekeliling. Darah bercampur air laut mengotori dek kapal. Aroma amis semakin menusuk, seperti bau bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Sosok perempuan itu kini tidak sendiri. Di belakangnya muncul puluhan sosok lain, wajah-wajah kosong, tubuh berbalut kain basah, mata mereka gelap tanpa cahaya. Mereka berjalan perlahan menuju para penumpang yang tersisa. Pak Seno meraih pagar kapal, tubuhnya bergetar hebat. Ketika ia menoleh ke samping, seorang wanita dengan wajah hancur dan mata melotot menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Lalu, semuanya gelap. Ketika fajar menyingsing, kapal Putra Samudra tidak pernah sampai ke pelabuhan Gilimanuk. Kapal itu ditemukan beberapa hari kemudian, mengapung tanpa awak di tengah Selat Bali. Tidak ada satupun penumpang, awak kapal, atau nahkoda yang ditemukan selamat. Mereka semua lenyap, seakan ditelan laut. Yang tersisa hanyalah bau amis yang menusuk, pakaian basah yang berserakan di dek, dan suara samar di kejauhan, seperti bisikan dari dalam laut. Kami masih di sini. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24.
Semoga penonton dan pendengar setia kisah horor 24 bisa terhibur. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita kisah horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.